Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data penelitian korelasi ganda. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa korelasi itu ada dua macam. Ada namanya korelasi positif dan ada namanya korelasi negatif. Korelasi positif itu dapat diartikan bahwa jika variabel X itu tinggi, maka variabel Y akan tinggi. Itu namanya korelasi positif. Jadi kalau penelitian hubungan antara efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis, kalau efikasinya tinggi, maka kesejahteraan psikologisnya akan tinggi. Itu korelasi positif. Kalau korelasi negatif, sebaliknya, kalau efikasi dirinya tinggi, maka kesejahteraan psikologisnya akan rendah. Kalau efikasi dirinya rendah, maka kesejahteraan psikologisnya akan tinggi. Itu namanya pola hubungan atau pola korelasi. Ada yang korelasinya positif, ada yang korelasinya negatif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara melakukan analisis data penelitian korelasional yang menggunakan satu variabel bebas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana jika penelitian korelasional itu menggunakan dua variabel bebas atau lebih. Jadi variabel bebas itu bisa 2, bisa 3, atau bisa lebih dari itu. Contoh misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian hubungan antara regulasi emosi dan efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis. Regulasi emosi itu X1, efikasi diri itu X2, kesejahteraan psikologis itu Y. Jadi ada dua variabel bebas dan ada satu variabel terikat atau variabel Y. Jika penelitiannya seperti ini, maka kalau memenuhi persyaratan statistik parametrik, bisa menggunakan korelasi produk momen atau bisa menggunakan analisis regresi ganda. Nah, jika tidak memenuhi syarat parametrik, maka bisa menggunakan korelasi Sperman-Rowe atau bisa menggunakan korelasi Kendall tahu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas korelasi ganda dengan produk momen, korelasi ganda dengan Sperman, dan korelasi ganda dengan Kendall tahu. Adapun untuk penggunaan analisis regresi ganda akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena analisis regresi ganda memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Jadi kita bahas yang gampang-gampang dulu, nanti baru di akhir kita bahas analisis regresi ganda. Baik, pertama kita akan mencoba mempraktekkan menggunakan produk momen untuk menganalisis penelitian yang menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel Y. Tentunya untuk menggunakan korelasi produk momen harus memenuhi syarat berikut ya. Jenis datanya data interval, itu sudah terpenuhi. Kemudian sampel penelitiannya diambil secara random. Datanya berdistribusi normal. Kemudian hubungannya linear, harus memenuhi 4 syarat ini. Keempat-empatnya harus terpenuhi. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul hubungan antara regulasi emosi dan efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis. Regulasi emosi variabel X1, efikasi diri variabel X2 atau variabel bebas yang kedua, kesejahteraan psikologis adalah variabel Y. Setelah 9 mahasiswa diminta mengerjakan ketiga skala yang ada, kemudian nanti diperoleh sebuah data yang akan kita analisis, di mana data tersebut
analisis data yang kita lakukan itu tujuannya adalah menjawab dua pertanyaan ini. Adakah hubungan antara regulasi emosi dengan kesejahteraan psikologis? Adakah hubungan antara efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis? Dan menjawab hipotesis penelitian yang ada. Hipotesis penelitiannya berbunyi, ada hubungan positif antara regulasi emosi dengan kesejahteraan psikologis. Ada hubungan positif antara efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis. Nah, karena Anda sudah belajar Medpen, tentunya sudah tahu apa itu rumusan masalah penelitian, apa itu hipotesis penelitian. Jadi kalau digambarkan, hubungan variabel penelitian yang akan kita analisis itu seperti ini. Regulasi emosi X1, efikasi diri X2, kemudian regulasi emosi mempengaruhi kesejahteraan psikologis, efikasi diri mempengaruhi kesejahteraan psikologis, begitu ya. Nah, cara menganalisis tidak berbeda dengan sebelumnya ketika kita menggunakan korelasi product moment untuk korelasi yang sifatnya tunggal. Nah, ini disiapkan saja lembar SPSS-nya seperti biasa. Ada 3 berarti di sini ya variabelnya. Ada regulasi emosi, ada efikasi diri, ada kesejahteraan psikologis. Jangan lupa desimalnya disetting 0. Kemudian untuk jenis datanya, measure jenis datanya, jangan lupa ini adalah scale. Kenapa scale? Karena data yang akan kita analisis semuanya adalah data yang bersifat data interval. Data interval itu apa? Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala psikologi. Kemudian masukkan datanya di bagian data, masukkan datanya seperti ini, ada 3 data ya. Data regulasi emosi, data efikasi diri, dan data kesejahteraan psikologi. Kemudian cara menganalisisnya sama dengan ketika kita menggunakan product moment untuk korelasi tunggal. Klik analyze, correlated, kemudian klik bivariate. Kemudian masukkan ketiga variabel yang ada, ketiga data variabel yang ada ke kolom variabel. Jadi yang dimasukkan di sini ada 3 ya, regulasi emosi, efikasi diri, dan kesejahteraan psikologis. Nah, karena kita akan menggunakan korelasi product moment, maka ini yang dicentang adalah person korelasi product moment. Nanti kalau Anda menggunakan korelasi kendal tahu, ya yang dicentang adalah kendal tahu. Kalau Anda nanti menggunakan korelasi Spearman, yang dicentang adalah korelasi Spearman. Untuk langkah-langkahnya, menggunakan product moment, menggunakan kendal tahu, dan menggunakan Spearman itu langkah-langkahnya sama. Hanya yang berbeda adalah yang dicentang saja pada saat melakukan analisis. Kemudian tadi, korelasi antara regulasi emosi dengan kesejahteraan psikologis. Korelasi efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis. Baik. Kemudian berikutnya adalah cara interpretasi. Bagaimana cara melakukan interpretasinya? Hampir sama dengan ketika kita melakukan korelasi tunggal, hanya karena ini yang dikorelasikan ada 2, penjelasannya ada 2. Hasil analisis data menggunakan korelasi product moment diperoleh 0,790 dengan signifikansi lebih kecil 0,05. Adanya korelasi positif berarti semakin tinggi regulasi emosi, maka kesejahteraan psikologisnya akan tinggi. Sedangkan korelasi antara efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis jadi dijelaskan 2 kali ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita menggunakan korelasi ganda menggunakan Spearman Rho. Nah, ketika menggunakan Spearman Rho, ya teknik analisisnya, cara langkah-langkah analisisnya sama dengan product moment ya. Hanya nanti yang dicentang adalah Spearman Rho ketika menganalisis. Nah, ini ya yang dicentang Spearman Rho. Kemudian oke. Kalau teknik pelaporannya sama ya.
Kemudian kalau kita menggunakan korelasi ganda kendal tahu, jadi karena tidak memenuhi syarat parametrik, akhirnya menggunakan non parametrik dengan korelasi ganda kendal tahu. Langkah-langkahnya sama, hanya yang dicentang adalah yang kendal tahu.